Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin pada halaman 234. Masih membicarakan tentang sakaratul maut. Jadi ada 3 bencana yang terjadi sebelum kematian yang sesungguhnya itu, jamaah sekalian. Ya. Itu yang diistilahkan dengan dawahil maut as-salas, 3 bencana menjelang kematian. Yang pertama itu adalah sakaratul maut yang sedang kita bicarakan sejak beberapa kali pertemuan. Jadi sakaratul maut ini adalah bencana yang mengiringi kematian. Dan ini yang pertama, bencana yang pertama. Nanti ada bencana yang kedua, yaitu menyaksikan bentuk daripada malakul maut. Jadi sebelum seseorang itu meninggal dunia, dia menghadapi bencana pertama, yaitu sakaratul maut. Kemudian dia menghadapi bencana yang kedua, yaitu menyaksikan bentuk daripada malakul maut itu sendiri. Lalu bencana yang ketiga, menyaksikan orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan itu akan menyaksikan kedudukannya di dalam neraka. Jadi sebelum meninggal dunia, yang banyak melakukan kemaksiatan itu diperlihatkan ini kedudukannya nanti di dalam neraka. Nah, itu menjadi bencana bagi orang yang akan meninggal dunia. Jadi ada 3 bencana yang dinamakan dengan dawahil maut as-salas, 3 bencana kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasan, dari Hasan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarul mauta, pernah menyebut tentang kematian, wa ghussatahu, dan kepahitannya atau dan kesulitannya, wa alamahu, dan kesakitannya. Yang namanya gussoh itu sebenarnya makanan yang tertahan di tenggorokan. Tidak bisa dia masuk ke dalam tubuh kita. Dia tersekat. Tersekat di tenggorokan. Nah, itu namanya gussoh, yang tentu menimbulkan kesulitan, menimbulkan kepahitan bagi yang bersangkutan. Nah, biasanya kan orang yang sedang sakaratul maut itu tidak bisa masuk makanan ataupun minuman ke dalam tubuhnya. Dia tertahan di tenggorokannya. Nah, itulah namanya gussoh. Kalau alam itu kesakitan di sekujur tubuh kita. Kalau gussoh ini kesakitan di tenggorokan saja karena makanan tidak bisa tertelan. Jadi
Nabi Niki pernah menyebut tentang kematian dan kesulitan kematian itu serta kesakitannya. Faqala, lalu Nabi bersabda, qadra 300 darbatin bisayf, seukuran 300 kali tebasan pedang. Itulah sakit daripada sakratul maut, seukuran 300 kali ditebas oleh pedang, ya. Wa an Zaid ibni Aslam, dari Zaid bin Aslam, an abihi, dari bapaknya, qala, dia berkata, idza baqiya 'alal mu'min, jika tersisa atas orang mukmin itu, min darajatihi, daripada derajat-derajatnya, syai'un lam yablugha bi'amalih, sesuatu yang tidak bisa dia capai dengan amalnya. Jadi ada derajat seorang mukmin tidak bisa dia dapatkan dengan amalannya. Syaddada alaihil mauta, maka Allah menyangatkan atasnya kematian. Disangatkan, disulitkan, disakitkan atasnya kematian. Liyablugha bisakaratil maut wa kurbihi, agar dia bisa menggapai dengan sebab sakaratul maut dan kesulitan daripada sakaratul maut itu, darajatahu fil jannah, derajatnya di dalam surga. Jadi kalau ada pelungguh sami menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, oh ya tulakinnya, marak bahasan tesipirane, ya sedang ditalkin, itulah dia sedang sakaratul maut. Lalu kita kenal dia itu orang yang soleh, orang yang tidak banyak membuat masalah, tetapi kok dia mengalami kesulitan di dalam sakaratul maut. Nah, kita harus husnuzon, berpegang kepada dalil ini. Itu jalan Allah untuk menggapai derajatnya di dalam surga, yang mana derajat itu tidak bisa beliau capai dengan amalannya. Allah hendak memberikan dia derajat di dalam surga, tetapi takdir Allah tidak bisa tergapai dengan amalannya. Lalu disitulah jalan keluarnya. Ketika sakaratul maut diperberat dia, itulah jalan Allah untuk memberikan dia derajatnya di dalam surga. Jadi jangan kita lalu berpikir negatif, nah ini azab, ini hukuman. Nah, itu ucapan yang tidak berdalil, ya, tidak bernas. Karena banyak juga orang-orang yang kita kenal dia orang soleh, orang baik, tetapi proses sakaratul mautnya itu kadang-kadang sulit, kadang-kadang berat. Nah, disinilah kita meletakkan baik sangka kita berdasarkan ibarat ini. Ya, Allah sengaja mempersulit sakaratul mautnya karena Allah hendak memberikan dia derajat di dalam surga, yang mana derajat itu belum bisa digapai oleh yang bersangkutan melalui amal-amal kesehariannya. Ya. Wa idza kana lil kafiri ma'rufun lam yujza bihi fid dunya. Dan jika ada bagi orang kafir itu ma'rufun, perbuatan baik, lam yujza bihi, tidak terbalas dia itu fid dunya, di dunia. Arak dengan kafir nggawe kebaikan, tapi tidak mendapatkan balasan di dunia. Bagaimana jalan keluarnya? Hawwana alaihil mauta, Allah meringankan sakaratul mautnya. Liyastakmila thawaba ma'rufihi, agar dia
bisa menyempurnakan pahala kebaikannya itu. Ya. Bisa orang kafir itu sakaratul mautnya diringankan karena banyak perbuatan baiknya di dunia. Kadang ikut dia membagi sembako, ikut dia nyumbang ke kegiatan-kegiatan kebaikan. Itu nanti imbalannya diringankan sakaratul mautnya. Tapi karena dia itu orang tidak beriman, fayasiru ilan nar. Tetap kembalinya itu ke dalam neraka. Itulah keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir yang banyak berbuat baik, ya, kadang-kadang membantu kegiatan-kegiatan kita, itu nanti diringankan sakaratul mautnya. Kalau perbuatan baiknya itu tidak dibalas oleh Allah di atas dunia ini. Tetapi karena dia orang kafir, tidak bisa dia masuk surga. Karena syarat masuk surga itu adalah harus beriman. Ya. Wa an ba'dihim, dan dari sebahagian para ulama, annahu kana yas'alu katsiran minal marda. Sebahagian ulama ini sering bertanya kepada orang-orang yang sakit, kaifa tajidunal maut, bagaimana engkau mendapatkan kematian. Jadi orang-orang yang sedang sakit keras sering ditanya bagaimana rasanya, bagaimana yang engkau rasakan. Ini sebagian ulama ini, ya, sering dia bertanya kepada orang-orang yang sedang sakit keras, apa yang engkau rasakan. Ya. Falamma maridha, tatkala dia, sebagian ulama yang sering bertanya ini sakit, suila, dia pun ditanya, apa yang kau rasakan di sakitmu yang keras ini, di sakitmu yang parah ini? Faqala, maka dia menjawab, ka'annas samawati mutbaqatun 'alal ardi, seakan-akan langit-langit itu ditumpahkan di atas bumi ini. Seakan-akan langit ditumpahkan di atas bumi ini. Wa ka'anna nafsi takhruju min thaqabi ibrah, dan seakan-akan diriku ini keluar dari lubang jarum. Betapa sakitnya kita yang bertubuh seperti ini dipaksa keluar dari lubang jarum. Nah, itulah gambaran tentang sakaratul maut, ya. Nah, tapi sekali lagi saya ingatkan, karena kita kadang-kadang sering diundang atau pesileknya itu tentang anggota keluarga kita atau sahabat dekat kita yang sedang sakaratul maut. Ketika ada yang sedang kesulitan di dalam sakaratul maut, ini pakai dalil, kita berhusnuzon. Jangan diomongkan dengan omongan-omongan yang negatif. Kesulitan sakaratul mautnya itu jalan Allah untuk menaikkan derajatnya di dalam surga, karena kita kenal dia orang yang baik selama hidupnya di atas dunia ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, mautul faj'ati rahatun lil mu'min wa asafun 'alal fajir. Kematian tiba-tiba, mati mendadak, itu rahatun lil mu'min, kesenangan bagi orang beriman. Kesenangan bagi orang beriman, karena dia tidak melewati berbagai macam penyakit-penyakit. Dari satu sisi itu menjadi kesenangan bagi orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu sudah banyak bertobat dan beristighfar. Sudah banyak bertobat dan beristighfar, walaupun matinya mendadak, aman-aman saja dia. Tetapi wa asafun 'alal fajir, mati mendadak itu
kesedihan dan kedukaan atas orang yang jahat. Orang jahat, orang yang malas beribadah, enggan untuk bertobat dan beristighfar. Lalu dia mati secara mendadak, tidak sempat beribadah, tidak sempat bertobat, beristighfar. Andai orang jahat itu sakit seminggu misalnya, bisa dia mikir, mungkin saya akan mati ini, lalu dia bertobat, lalu dia beribadah. Ya. Ada salah seorang warga, ketika dia sakit, cukup parah sakitnya, lalu dia ditakdirkan sembuh kembali, masih sampai sekarang beraktivitas. Dia pernah bercerita, ketika saya sakit, tidak ada lain harapan dan doa saya agar saya bisa sembuh, karena terlalu banyak sholat yang saya tinggalkan, terlalu banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang saya belum bertobat, terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang belum saya kerjakan. Nah, jadi di dalam sakitnya itu dia sudah bertobat dan berazam nanti kalau sehat akan mengkadak sholat-sholat yang dia tinggalkan. Itu kalau didahului dengan sakit. Orang yang jahat masih mikir dia, aku sakit ini, ndak sakit ini membawaku kepada kematian, maka dia berubah. Tapi orang jahat itu kalau matinya mendadak, overdosis, terlalu banyak mengkonsumsi narkoba, terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, ngebut-ngebut di jalanan, hura-hura, tawuran, itu orang-orang jahat. Mati dia di situ. Tidak sempat bertobat, tidak sempat beribadah, tidak sempat mengkadak kewajiban-kewajiban yang terbebankan atas dirinya. Nah, itu maksud hadis ini. Kalau orang mukmin kan sudah rajin beribadah, itu layaknya orang mukmin, rajin beribadah, rajin bertobat, beristighfar. Ya, setelah selesai kita sholat kan minimal 3 kali saja kita sudah beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya. Jadi mati mendadak itu kesenangan atau ketenangan bagi orang yang mukmin, tetapi kesedihan dan kedukaan bagi orang yang jahat. Nah, selesai kita membicarakan sakaratul maut sebagai bencana pertama menjelang kematian. Sakitnya itu sudah bisa kita dapat gambaran, ya, seukuran 300 kali tebasan pedang. Ya. Dan ada ulama lagi yang berkata, sakaratul maut yang dia hadapi seakan-akan langit itu ditumpahkan di atas bumi dan dirinya itu keluar dari lubang jarum. Ad-dahiyatus tsaniyatu, bencana kematian yang kedua, musyahadatu surati malakil maut, menyaksikan bentuk daripada malakul maut. Ya. Jadi orang-orang itu sebelum meninggal dunia gitekna ngumbe ruan malakul maut sini. Wa dukhulu ar-raw'i wal khauf minhu 'alal qalbi, dan masuknya kegentaran dan ketakutan minhu dari malakul maut itu 'alal qalbi, ke dalam hatinya. Jadi begitu melihat malakul maut itu hatinya takut, hatinya gentar. Ya. Ruwiya 'anil Khalil, diriwayatkan dari Al-Khalil sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim kenana Khalilur Rahman, ya, gelar daripada Nabi Ibrahim, annahu qala, bahwa Nabi Ibrahim Al-Khalil berkata, li malakil maut, kepada malakul maut, hal tastati'u an turiyani as-surata allati taqbidu fiha ruhal fajir. Malakul maut, mampukah engkau memperlihatkan kepadaku bentuk yang mana engkau mencabut pada bentukmu itu ruh daripada orang yang jahat? Jadi
Jadi bahasa kita, perlihatkan aku bentukmu ketika mencabut nyawa orang yang jahat. Qala, malakul maut berkata, la tutiqu dzalika, engkau tidak akan mampu menyaksikan yang demikian itu. Qala, lalu malakul maut berkata lagi, fa'arid anni, berpalinglah daripadaku. Ndak andangin aku kena malakul maut. No, lain andang. Jangan tatap saya, tatap yang lain. Kalau engkau ingin melihat bentuk atau rupaku ketika mencabut nyawa orang yang jahat. Fa'arada anhu, lalu Nabi Ibrahim berpaling daripada malakul maut itu. Faltafata, tak lama kemudian dia menoleh kepada malakul maut yang sudah merubah bentuknya. Apa yang terjadi? Fa idza huwa birajulin aswada. Ternyata malakul maut itu berubah menjadi laki-laki yang hitam. Qaimis sya'ri, berdiri rambutnya. Muntinir raihah, sangat berbau. Ya, sangat berbau. Aromanya sangat busuk. Ya. Aswadas thiyabi, pakaiannya hitam. Yakhruju min fihi, keluar dari mulutnya. Wa manakhirihi, dan hidung-hidungnya. Lahabu narin wa dukhan, kobaran api dan asap. Ya. Itu rupa daripada malakul maut. Hitam, rambutnya berdiri, aroma tubuhnya itu berbau busuk, pakaiannya hitam, dari mulut dan hidungnya keluar asap dan api yang membara. Faghusya ala Ibrahim, pingsanlah Nabi Ibrahim alaihissalam, semoga atasnya keselamatan. Nabi Ibrahim pingsan, dia melihat penampakan daripada malakul maut ketika dia mencabut nyawa orang-orang yang jahat. Ya. Maka bisa dibayangkan orang-orang yang jahat itu menjelang kematiannya mengalami kesulitan yang luar biasa. Karena Nabi Ibrahim saja tidak tahan melihatnya. Ya, Nabi Ibrahim ini siapa? Khalilur Rahman, kekasih daripada Allah. Tidak tahan dia melihat rupa malakul maut. Ya, ketika dia mencabut nyawa orang yang jahat, sangat mengerikan. Ya, makanya Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Summa afaqa, kemudian Nabi Ibrahim sadar kembali. Wa qad 'ada malakul maut ila suratihil ula, dan malakul maut sudah kembali kepada bentuknya yang semula. Jadi ketika Nabi Ibrahim pingsan, malakul maut merubah bentuknya kepada bentuk yang semula. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berkata, ya malakal maut, wahai malakul maut, law lam yalqal fajiru inda mautihi, kalau orang jahat itu tidak pernah menjumpai kesulitan-kesulitan ketika matinya, illa surata wajhika, kecuali bentuk daripada wajahmu ini, lakana hasbuh, itu sudah cukup baginya. Artinya kalau ada orang jahat, dia aman-aman saja, tidak pernah menghadapi kesulitan-kesulitan akibat daripada kejahatannya, maka cukuplah ganjaran daripada kejahatannya itu melihat tampilan malakul maut yang sangat mengerikan itu. Ya. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Dawud alaihi salam kana rajulan ghayura, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam adalah seorang laki-laki yang pencemburu. Ya,
Tapi bahasa antai pencemburu, penampan. Jadi Nabi Daud ini laki-laki pencemburu. Dia suka cemburu terhadap istrinya. Wa kana idza kharaja, dan Nabi Daud itu kalau keluar dari rumah, ghallaqal abwab, dia kunci pintu-pintu rumahnya. Ya. Fa aghlaqa dzata yaum wa kharaja. Lalu Nabi Daud mengunci pintu rumahnya di suatu hari, lalu dia keluar. Nah, istrinya ada di dalam rumah. Dia tidak mau nanti ada laki-laki asing itu melihat istrinya. Dikunci pintu-pintu rumahnya. Fa asrafat imra'atuhu. Ya. Maka istrinya mengawasi ya situasi di dalam rumah yang pintu-pintunya itu sudah terkunci. Ya, istrinya mengawasi keadaan di dalam rumahnya. Fa idza hiya bi rajulin fid dar. Tiba-tiba istrinya itu menemukan seorang laki-laki di dalam rumah. Padahal pintu-pintu rumah dikunci oleh Nabi Daud. Heran dia, kok ada laki-laki di dalam rumah ini? Faqalat, maka istri Nabi Daud berkata, man adkhala hadzal rajul? Siapa yang memasukkan laki-laki ini? La in jaa Daud, kalau nanti Nabi Daud datang, la yalqayanna minhu anaa, niscaya laki-laki ini akan menjumpai kekerasan dari sebab kemarahan Nabi Daud. Cili Nabi Daud barah, kok ada laki-laki tiba-tiba ada dalam rumah ini padahal semua pintu terkunci. Faja'a Daud, tidak lama kemudian datanglah Nabi Daud. Fara'ahu, dia pun melihat laki-laki tersebut. Faqala, Nabi Daud berkata, man anta? Siapa engkau wahai laki-laki? Faqala, laki-laki itu berkata, ana allazi la ahabul muluk. Saya adalah orang yang tidak takut kepada raja-raja. Wala yamna'unil hijab. Saya orang yang tidak bisa dihalang-halangi oleh dinding. Saya bisa menembus dinding. Faqala, maka Nabi Daud berkata, fa anta wallahi idzan malakul maut. Maka kalau begitu demi Allah engkau adalah malakul maut. Wa zamala Daud alaihi salam makanah, dan takutlah Nabi Daud alaihi salam di tempatnya itu. Takut, lemah, ya. Takut dan lemahlah Nabi Daud alaihi salam di tempatnya itu. Kenapa? Berhadapan dengan malakul maut yang tidak bisa dihalangi oleh dinding. Tidak takut kepada raja-raja. Jadi Nabi saja takut berhadapan dengan malakul maut. Ini jamaah sekalian. Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Apalagi kelas-kelas tiang pelungguh niki. Maka kuatkan diri ya dengan memperbanyak amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya, serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik kemaksiatan yang sifatnya kedurhakaan kepada Allah maupun kemaksiatan yang sifatnya mengganggu dan merugikan sesama kita kaum muslimin. Waruwiya, dan diriwayatkan, anna Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam marra bi jamjamatin, pernah melewati satu buah tengkorak. Jamjamah niki artinya tengkorak, ya. Fadarabaha bi rijlihi,
Lalu Nabi Isa memukul tengkorak itu dengan kakinya. Ya. Memukul tengkorak itu dengan kakinya. Tendangnya ya si naine. Wa qala, dan Nabi Isa berkata, "Kallimini biiznillahi ta'ala." Ceritakan kepadaku wahai tengkorak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah kau alami hingga menjadi tengkorak seperti sekarang ini? Nabi Isa ini, dia minta tengkorak yang dia temukan itu bicara. Faqalat, tengkorak itu berkata, "Ya Ruhallah, wahai Ruhullah, wahai Nabi Isa, innama ana malikun zamana kadza wa kadza." Sesungguhnya aku ini seorang raja di zaman ini dan ini. Atani atin wa ana jalisun fi mulki. Telah datang dahulu kepadaku orang yang datang, sedangkan aku saat itu duduk di kerajaanku. Wa alayya taji, di atasku ada mahkota kerajaan. Wa hauli junudi, di sekelilingku ada tentara-tentara. Wa hashmi, dan di sekelilingku ada keluarga-keluargaku. Ala sariri mulki, di atas singgasana, ya, kerajaanku. Aku dulu seorang raja, punya singgasana, punya mahkota, punya tentara, punya keluarga. Ya. Idh badali malakul maut, tiba-tiba nampak kepadaku malakul maut. Apa kata raja itu? Fazala minni kullu udwin, maka menjadi hilang dari diriku semua anggota tubuhku. Artinya anggota tubuhnya menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Ala hiyalihi, di hadapan malakul maut itu. Semua anggota tubuhku seakan-akan tidak ada, karena tidak bisa berfungsi ketika malakul maut tiba. Summa kharajat nafsi ilaih, kemudian keluarlah jiwaku ini kepada malakul maut. Artinya jiwanya sudah, rohnya sudah dicabut oleh malakul maut. Faya laitama kana min tilkal jumu, aduhai malangnya apa-apa yang dahulu telah aku kumpulkan, karena furqatan, sekarang dia berpisah denganku. Semua yang dulu aku kumpulkan sekarang telah berpisah. Wa ya laitama kana min zalikal unsi, aduhai malangnya apa-apa kesenangan yang dulu aku dapatkan, kanat wahsyatan, sekarang menjadi kesunyian. Dulu dia senang, ada tentara, ada keluarga, berbagai macam dayang-dayang, pembantu, ajudan, asisten, membuat dia senang. Tapi ketika malakul maut tiba, semuanya menjadi wahsyah, semuanya menjadi kesunyian, semuanya menjadi kesendirian. Harta benda dan pernak-pernik dunia yang dulu aku kumpulkan, tilkal jumu, sekarang furqah, berpisah denganku. Itu bahasa daripada tengkorak itu. Ya, dulu saya raja yang berkuasa, punya harta benda yang banyak, punya tentara, punya pasukan, ujung-ujungnya menjadi tengkorak ketika malakul maut sudah tiba. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, bencana kematian yang kedua itu kita melihat malakul maut. Ya, raja ini bertemu malakul maut lalu mati. Ya, siapapun yang akan meninggal itu bertemu, menyaksikan terlebih dahulu, ya, malakul mautnya. Warawa Ibnu Abbas, dan meriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Ibrahim alaihi salam kana rajulan ghayura,
bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah seorang laki-laki pencemburu, sama dengan Nabi Daud tadi. Wa kana lahu baitun, dan ada bagi Nabi Ibrahim itu rumah, yata'abbadu fihi, yang dia beribadah di dalamnya. Fa idza kharaja aghlaqahu, apabila dia keluar dia mengunci rumah itu. Faraja'a dzata yaum, suatu hari dia kembali pulang ke rumahnya yang sudah dia kunci. Fa idza birajulin fi jawfil bait, tiba-tiba dia bertemu seorang laki-laki di dalam rumahnya, padahal rumahnya dikunci dari luar. Faqala, Ibrahim berkata, man adkhalaka dari, siapa yang memasukkanmu ke dalam rumahku? Faqala, laki-laki itu berkata, adkhalaniha, yang memasukkanku ke dalam rumahmu, man huwa amlaku biha minni wa minka, zat yang dia lebih memiliki rumah ini dibanding aku dan dibanding engkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memasukkanku ke dalam rumahmu ini adalah zat yang lebih memiliki rumah ini dibanding engkau dan dibanding aku. Faqala, maka Ibrahim berkata, man anta minal malaikah, siapa engkau dari kalangan malaikat? Malaikat apa engkau ini? Qala, laki-laki itu berkata, ana malakul maut, saya adalah malakul maut. Qala, Ibrahim berkata, hal tastati'u an turiyani as-surata allati taqbidu fiha ruhal mu'min, apakah engkau bisa memperlihatkan kepadaku bentukmu yang mana engkau mencabut dengan bentukmu itu nyawa orang mukmin? Coba perlihatkan kepadaku bentukmu, rupamu, wahai malakul maut, ketika mencabut nyawa orang yang mukmin. Tadi sudah ada riwayat bagaimana bentuk malakul maut ketika mencabut nyawa orang yang jahat, ya, yaitulah orang yang kafir. Sekarang orang yang mukmin, bagaimana rupamu, tampilanmu ketika mencabut nyawanya? Qala, malakul maut berkata, na'am, ya, saya akan perlihatkan kepadamu. Fa'a'rada, lalu Nabi Ibrahim berpaling, summal tafata, kemudian menengok kembali malakul maut tersebut. Fa'idha huwa syabun, tiba-tiba malakul maut itu berubah menjadi seorang pemuda, ya. Wa qad dzukira min husnihi, ya, sangat bagus, ya, dan disebut wa qad dzakara min husnihi, dan dia sebutkan juga bagaimana bagusnya, ya, bagaimana tampannya pemuda itu. Wa husni thiyabihi, bagaimana bagus pakaiannya pemuda itu. Wa tibi rihihi, dan bagaimana harum aroma tubuh daripada pemuda itu. Jadi ketika malakul maut akan mencabut nyawa orang yang beriman, apalagi orang yang beriman itu orang yang soleh, orang yang banyak melakukan amal-amal kebajikan, tampilan malakul maut itu sangat indah, laksana pemuda yang gagah dan tampan, pakaiannya bagus, aroma tubuhnya juga harum. Melihat itu, faqala, Ibrahim berkata, ya malakal maut, wahai malakul maut, laulam yalqa al-mu'min indal maut, seandainya orang mukmin tidak pernah berjumpa dengan kesenangan-kesenangan sebelum kematiannya, illa surataka, kecuali di ketika matinya melihat bentukmu yang indah ini, karena hasbuh, itu sudah cukup baginya.
Jadi orang-orang beriman yang selalu mengalami kesulitan hidup di atas dunia ini tidak pernah menghadapi, ya, merasakan kesenangan. Lalu ketika malakul maut datang hendak mencabut nyawanya, tampilannya pemuda yang gagah, tampan, bajunya bagus, indah, aroma tubuhnya harum, itu sudah cukup sebagai pengobat dari sekian lama dia hidup tidak pernah mengalami kesenangan. Senangnya luar biasa orang mukmin ketika didatangi oleh malakul maut. Ya. Nah, jadi kalau kita mau aman, nyaman, tenang sampai menjelang kematian kita, tingkatkan iman, tingkatkan amal ibadah, tingkatkan amal-amal kebajikan, hentikan kemaksiatan-kemaksiatan. Aman dan nyaman hidup dan kehidupan kita, walaupun harus bertemu dengan sakaratul maut, walaupun harus bertemu dengan malakul maut. Nah, jadi inilah yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk memperbaiki hidup dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik lagi. Ya. Jangan nanti pulang ke rumah nih kita murung saja, ini takut dengan malakul maut. Enggak. Ya, perbaiki amal ibadah, perbaiki amal-amal kebajikan. Maka malakul maut kita nanti itu adalah pemuda yang gagah, tampan, berpakaian yang mewah dan berbau yang sangat harum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna 'an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.